Pemerintah resmi menetapkan kebijakan baru untuk perjalanan domestik dengan menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara. Pelaku perjalanan domestik tidak lagi harus menunjukkan bukti antigen atau PCR apabila sudah menerima vaksin lengkap dosis 1 dan 2. Sedangkan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN masih harus menunjukkan bukti negatif dari hasil PCR atau antigen, serta sudah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap. Namun para pelaku perjalanan luar negeri tidak lagi harus menjalani karantina. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, dalam rangka transisi menuju aktivitas normal hari ini, pemerintah akan memperlakukan berbagai kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara, laut maupun darat yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua dan lengkap, sudah tidak perlu menunjukkan bukti tes antigen maupun PCR negatif. Hal ini ditetapkan dalam surat edaran yang akan diterbitkan oleh kementerian dan lembaga terkait yang akan terbit dalam waktu dekat ini. Seluruh kegiatan kompetisi olahraga dapat menerima penonton dengan syarat sudah melakukan vaksinasi booster dan menggunakan Peduli Lindungi dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Level 4, 25%, level 3, 50%, level 2, 75%, dan level 1, 100%. Selain kebijakan baru yang kami perlakukan dalam ratas yang digelar hari ini, kami melaporkan kesiapan Bali dalam menggelar kebijakan uji coba tanpa karantina. Dan dalam ratas hari ini, Presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret. Saya ulangi, sejak 7 Maret 2022 di Provinsi Bali. Namun dengan persyaratan sebagai berikut. PPLN yang datang harus menunjukkan paid booking hotel yang sudah dibayar minimal 4 hari atau menunjukkan bukti domisili di Bali bagi WNI. PPLN yang masuk harus sudah vaksinasi lengkap garis miring booster. PPLN melakukan entry PCR test dan menunggu di kamar hotel hingga hasil tes negatif keluar. Setelah negatif bisa bebas beraktivitas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. PPLN kembali melakukan PCR test di hari ketiga di hotel masing-masing. PPLN telah atau tetap harus memiliki asuransi kesehatan yang menjamin COVID-19 sesuai ketentuan. Event internasional yang dilakukan di Bali selama masa uji coba menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan standar G20. Penerapan visa on arrival untuk 23 negara, ASEAN, Australia, Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Qatar, Jepang, Korea Selatan, Kanada, Italia, Selandia Baru, Turki, dan United Arab Emirates. Pengetatan protokol kesehatan dan penggunaan Peduli Lindungi di berbagai tempat. Akselerasi booster di Bali mencapai 30% dalam 1 minggu ke depan. Bila uji coba ini berhasil, maka kita akan memperlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2020 atau lebih cepat dari tanggal 1 April. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia saya cintai, setiap kebijakan oleh pemerintah diambil hingga hari ini tentunya diberlakukan atas dasar dan menunjukkan dari masukan dari para pakar dan ahli bidangnya. Selain itu, semua peta jalan yang dibuat hingga hari ini juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan yang sering kami sampaikan, yaitu bertahap, bertingkat, dan berlanjut untuk memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Perlu kami tegaskan bahwa semua kebijakan dalam proses transisi yang akan kita lalui bersama ini bukan dilakukan secara terburu-buru. Kita harus sudah siap untuk menuju satu proses transisi secara bertahap dengan menerapkan kebijakan berbasiskan data yang ada. Semua upaya yang ada hari ini perlu didukung keterlibatan masyarakat yang baik dan juga edukasi mumpuni yang terus dilakukan oleh pemerintah agar berdampingan bersama COVID-19 nantinya bukan hanya slogan saja. Di akhir kata, marilah kita terus berusaha dan berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kita semua serta kita dapat keluar dari badai pandemi COVID-19 ini.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, terkait hasil putusan rapat terbatas pemerintah mengenai aturan untuk pengguna transportasi darat, laut maupun udara yang nantinya tidak lagi menggunakan bukti antigen atau PCR dalam rangka menuju aktivitas normal. Dan saat ini saya ingin menanyakan bagaimana respon masyarakat terkait hal tersebut jika nantinya diresmikan dalam peraturan. Menurut saya bagus sih Mas, karena menghemat waktu, terus juga kita menghemat pengeluaran tambahan gitu. Kita jadi tidak mengeluarkan duit tambahan untuk tes PCR atau antigen itu. Menurut aku kalau dihapus tes PCR kurang sih ya, soalnya kan kita nggak tahu siapa yang sehat benar-benar sama yang sakit. Jadi untuk ngelihat perkembangan kasusnya jadi kurang kelihatan gitu. Menurut saya kalau perjalanan PCR atau swab itu dihapus ya, perjalanan domestik sebenarnya bagi untuk yang kurang mampu membantu sih. Tapi kalau yang kalau bicara dengan kesehatan itu sangat tidak bagus sih sebenarnya. Karena kan takutnya dia berangkat dari kota A ke kota B, tiba-tiba dia membawa penyakit atau positif, takutnya dia nyampe ke daerah tujuan, nanti dia bakal menyebarkan ke yang lain. Harapannya sih kembali lagi ke kayak biasanya Mas ya, kan kita sudah vaksin, sudah corona juga sudah mulai menurun. Harapannya kembali lagi seperti biasa sih, biar dipermudah. Semoga aja sih bisa diberlakuin lagi ya, soalnya biar lebih kelihatan aja gitu yang bener-bener ningkat atau makin turun gitu, biar bisa cepet semuanya pada offline, gak WFA lagi. Harapannya sih kalau memang diterapkan jadi diterapkan ya. Mudah-mudahan konsisten sih ya, maksudnya terus dilaksanakan, dijalankan. Walaupun nanti pastinya akan ada kenaikan, pasti berubah lagi kan ya peraturannya ya. Tapi mudah-mudahan sih konsisten sih. Ya Sobat Forum, tadi kita sudah mendengar bagaimana respon masyarakat di sekitar stasiun Gambir. Dan saat ini sudah terhubung dengan rekan kami untuk mengetahui bagaimana kondisi di stasiun Pasar Senen. Ya, Nirwansyah. Ya, terima kasih Dela yang sudah berada di stasiun Gambir. Dan kita akan mengetahui bagaimana pendapat masyarakat sekitar sini terkait rencana pemerintah untuk menghapus syarat tes PCR dan antigen dalam menaiki mode transportasi seperti udara, laut, dan darat dengan syarat memiliki vaksinasi lengkap atau 2 kali vaksin. Untuk penghapusan ini saya sebagai pengguna fasilitas umum ya, kayak kereta, pesawat, saya menyambut istilahnya positif sekali Pak. Ya itu karena kita faktor ekonomi juga, faktor keuangan juga. Ya, tapi kalau memang benar-benar ada langkah seperti itu ya, saya ambil positif sekali itu. Ya. Menurut saya sih lebih baik gitu ya, jadi nggak ribet kalau orang mau keluar kota atau ini, jadi biar mau penerbangan juga kan nggak sulit. Ya pemerintah harus tahu situasi ya, masalah kita pun harus tahu situasi masalah kita sendiri, dalam arti ya kita harus pakai protokol kesehatan macam gini, pakai masker ya memang harus wajib juga. Tapi ya kalau masalah finansial, yang berhubungan dengan finansial, memang kita berpikirnya 2 kali. Belum ribetnya juga dalam hal-hal semacam ini kan. Tadi ya memang ada contoh-contoh kecil ya, kayak tadi sampai tiket hangus semacam gitu karena belum vaksinnya belum masuk di sistem. Tadi saya ada teman ya, dia ditolak di sini padahal tiket sudah ada. Hangus lagi ya, hangus itu yang disayangkan kan, hal-hal semacam itu. Ya itu sih emang lebih baik nggak usah pakai PCR
lebih baik kayak gitu aja. Ya, itu dia berbagai pendapat masyarakat yang kita dengar bersama-sama. Masyarakat menyambut baik sekali dengan aturan baru ini, sehingga mereka bisa menghemat waktu dan biaya. Tetapi mereka berharap pemerintah ketika peraturan ini diterapkan, agar pemerintah tetap selalu konsisten dengan aturan yang ada. Demikianlah laporan saya langsung dari Stasiun Senen. Saya Nirwan, Juru Kamera Gio, salam FK Communication.